Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang protein. Saya Eka Sriwahyuni dengan NPM 24 akan mempresentasikan tentang definisi Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan protein. Dalam surah An-Nahl ayat 14 yang artinya, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Nah, dalam surah ini dinyatakan bahwa daging ikan dapat mempertinggi protein dan minyak ikan sebagai sumber kalsium dan iodium. Protein ikan mengandung berbagai asam amino dalam bentuk yang mendekati asam amino di dalam tubuh manusia. Komposisi asam amino protein ikan juga lebih lengkap dibanding bahan makanan lainnya. Salah satunya taurin, yang sangat bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan sel otak pada balita. Pengertian protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yang artinya protos, yang terutama atau penting. Protein merupakan senyawa organik yang molekulnya sangat besar dan susunannya sangat kompleks, serta merupakan polimer dari alfa asam amino. Protein merupakan senyawa polipeptida. Setiap peptida tersusun atas asam amino sebagai komponen terkecil. Unsur penyusunnya CHON. Apa itu asam amino? Asam amino adalah molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat dengan 4 lengan yang mengikat atom H, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Langsung saja saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang struktur protein. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Siti Nur Solehah, NPM 39, yang akan menjelaskan tentang struktur protein. Struktur protein itu dibagi menjadi 4. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga tersier, dan keempat kuartener. Apa yang dimaksud dengan primer? Struktur primer protein adalah urutan-urutan asam amino dalam rantai polipeptida yang menyusun protein. Dan sedangkan yang kedua adalah sekunder. Apa itu struktur sekunder protein? Struktur sekunder protein berkaitan dengan bentuk dari berbagai rangkaian asam amino pada protein oleh ikatan hidrogen antara atom hidrogen dari gugus amino dengan atom oksigen dari gugus karboksil. Yang ketiga adalah struktur tersier protein yang merupakan bentuk 3 dimensi dari suatu protein. Dan yang keempat adalah struktur kuartener. Struktur kuartener protein merupakan susunan subunit-subunit dalam protein oligomer. Dan selanjutnya adalah fungsi protein. Protein mempunyai fungsi khas yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain, yaitu membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh, seperti apa yang telah dikonsumsi pada makanan-makanan yang mengandung protein telah dijelaskan, yaitu ikan, roti, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga tentang metabolisme protein. Saya atas nama Ike Widya, NPM 42, akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Proses katalisis protein menjadi asam amino terjadi pada saluran pencernaan ke dalam tubuh. Proses pencernaan ini terjadi di mulut, lambung, dan usus halus hingga asam amino diangkut ke dalam darah. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencangkup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme.
Asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah masuk ke dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pemateri terakhir akan menyimpulkan dari pemateri pertama, kedua, dan ketiga. Yang mana kesimpulannya dari berbagai paparan di atas dapat disimpulkan bahwa protein merupakan senyawa komponen utama sebagai penyusun sel tubuh makhluk hidup. Yang dimana protein tersebut tersusun atas senyawa berupa asam amino. Kemudian dari asam amino tersebut tersusun atas ikatan peptida yang terdiri atas 3 gugus molekul, yakni basapunin dan pinidimin. Dan dari pembahasan tadi dapat diketahui tentang struktur penggolongan maupun manfaat senyawa protein bagi tubuh, serta reaksi kimianya yang berlangsung dalam tubuh. Baik, mungkin ini yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.